Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari pada penggiat alam terbuka. Mendaki gunung itu bukan sekedar kita punya uang yang cukup dan waktu luang yang ada, tetapi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika kita mau melakukan pendakian. Apa saja hal-hal yang harus disiapkan ketika kita mau melakukan pendakian? Simak video ini. Hello guys, welcome to my channel. Jangan lupa like and subscribe. Mendaki gunung akhir-akhir ini menjadi tren di kalangan anak muda atau kaum milenial dengan berbagai alasan, baik yang profesional maupun yang sekedar penasaran tentang kondisi di gunung itu seperti apa. Tapi semakin banyaknya pendaki, ternyata banyak yang mengindahkan hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita mau melakukan pendakian. Ingat, pendakian adalah olahraga ekstrim, bukan wisata. Kita harus mempersiapkan hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan pendakian. Kita punya sleeping bag, kita punya jaket tebal, belum cukup kita untuk siap. Kita punya uang, kita punya waktu, belum cukup kita bisa melakukan pendakian juga. Saya buat 3 hal secara umum yang biasa dipersiapkan ketika mau melakukan pendakian. Ini adalah pengalaman yang saya lakukan dan saya terapkan 3 hal ini ketika saya mau melakukan pendakian, entah dengan 3 orang atau dengan 30 orang. Saya persiapkan dan saya lakukan 3 hal ini sebelum saya melakukan pendakian. Kenapa saya melakukan persiapan? Karena perjalanan saya adalah perjalanan dengan durasi yang lama. Dan ingat, mendaki gunung itu bukan sejam, 2 jam, tapi bisa 8 jam dengan membawa beban berat. Kalau kita setiap perjalanan cuman mengeluh, capek, isinya cuman keluhan, apa yang terjadi? Kita tidak punya kesan. Cerita kita nggak ada yang positif. Kita selalu tanya kapan, waktu perjalanannya berapa lama lagi, berapa pos lagi, pos 2 masih jauh apa enggak. Orang yang ditanya itu pasti akan males juga jawabnya, dan kita yang nanya juga pasti akan kesal juga dengan jawaban dikit lagi, 5 menit lagi, 2 belokan lagi, kanan sama kiri. Makanya kita harus mempersiapkan sebelum kita melakukan pendakian. 3 hal ini adalah pengalaman, bukan saya untuk menggurui, hanya berbagi informasi dan sharing. Mungkin ada beberapa perbedaan dan beberapa hal yang tidak cocok atau tidak menjadi pemikiran teman-teman. Ya, kita hanya sekedar diskusi aja. Silahkan jika tidak cocok atau bukan halnya yang tidak penting dan lain-lain, ya silahkan teman-teman simak 3 hal ini. Semoga menjadi referensi dan menambah pengetahuan. Yang pertama adalah manajemen perjalanan. Ini manajemen secara umum. Ketika kita mau berkunjung ke suatu tempat pendakian, tempat apa juga, kita harus mencari tahu tempat tersebut seperti apa. Contoh, ketika saya mau melakukan pendakian ke Gunung Gede, sebagai seorang awam yang belum pernah mendaki ke Gunung Gede, saya akan mencari tahu Gunung Gede itu seperti apa. Dengan cara saya searching di internet Gunung Gede. Ternyata Gunung Gede adalah taman nasional, sehingga memudahkan saya untuk mendapatkan informasi dari jalurnya berapa banyak, ada berapa jalur, persyaratannya apa aja, ketentuan yang tidak boleh dibawa apa aja, serta administrasi yang disiapkan dan biaya administrasinya berapa. Di situ saya bisa dapatkan. Ternyata Gunung Gede 2 hari 1 malam, biayanya sekian, persyaratannya KTP dan surat sehat. Bookingnya bisa online,
transfer. Jadi kita bisa mempersiapkan hal itu sebelumnya. Jangan sampai ketika kita sudah ke lokasi ternyata persyaratannya kurang dan kita salah melakukan registrasi online atau membawa pemberkasan administrasi yang dibutuhkan, karena hal itu wajib. Ketika kita mau melakukan pendakian, saya mau melakukan pendakian Gunung Gede via jalur Cibodas. Karena ada 3, Gunung Cibodas, Putri, dan Salabintana. Saya mau melakukan via Cibodas, berarti saya harus mencari tahu seperti apa kondisi dan gambaran jalur Cibodas, berapa posnya, camp bermalam di mana, dan berapa durasi perjalanan yang akan saya lakukan. Ketika di web resmi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu tidak lengkap, teman-teman bisa berkunjung ke blog-blog cerita pendaki, pengalaman-pengalaman pendaki Gunung Gede jalur Cibodas. Di situ sudah dijelaskan detail berapa lama perjalanannya, ada berapa posnya, kita akan ngecamp di mana. Jadi kita bisa mencari informasi dari situ. Kita bisa mencari 2-3 blog pengalaman orang tentang mendaki Gunung Gede via Cibodas. Mungkin ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang 7 jam. Kita bisa cari tahu di situ. Setelah saya cari tahu, ternyata camp terakhir untuk bermalam adalah di Kandang Badak. Dari Kandang Badak kita langsung bisa ke puncak. Jadi saya sudah prediksikan, saya sudah atur, berarti saya akan camp terakhir di Kandang Badak plan A-nya. Plan B-nya ketika ada insiden atau hujan lebat dan lain-lain, saya bisa camp di tempat-tempat sebelum Kandang Badak. Durasi perjalanan yang saya baca ternyata ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang 7 jam sampai ke Kandang Badak dari pos registrasi. Berarti saya sudah mempersiapkan dan menghitung perjalanan saya. Saya ambil tengah-tengahnya 6 jam. Berarti saya bisa prediksi ketika saya berangkat dari pos registrasi jam 8, saya jam 2 siang sudah ada di pos atau di camp Kandang Badak. Ketika molor, berarti jam 3, jam 4. Sehingga saya tidak terkena waktu malam. Ketika saya registrasi di jam 10, kemungkinan saya akan terkena waktu malam. Jadi kita harus benar-benar memanage jadwal perjalanan kita dan mengatur durasi perjalanan kita, dan kita mencari tahu agar perjalanan kita tuh terasa nyaman. Kita bisa nikmatin perjalanannya tanpa perlu bertanya hal-hal yang dasar banget, berapa pos, berapa lama perjalanannya. Kita udah tahu informasi itu sebelumnya. Kita harus belajar untuk survive terhadap diri kita sendiri. Kita harus mencari informasi untuk diri kita sendiri walaupun kita punya ketua kelompok atau punya guide, karena itu adalah dasar manajemen perjalanan. Setelah itu teman-teman akan punya plan A, plan B, plan C, dan sebagainya. Ketentuan yang tidak boleh dilakukan di sana. Perjalanan dari camp Kandang Badak ke puncak berapa lama. Jadi kita sudah memprediksi dan mempunyai hitungan-hitungan dalam jam. Sehingga kita juga turun bisa memprediksi kapan kita akan turun. Jadi itulah pentingnya manajemen perjalanan. Ketika kita sudah membuat manajemen perjalanan, ini adalah manajemen perjalanan secara umum. Setelah kita mencari tahu informasi tentang lokasi yang kita tuju, ada 3 hal dari manajemen perjalanan itu. Yang pertama manajemen transportasi, yang kedua manajemen perlengkapan, yang ketiga manajemen logistik. Saya tidak membahas 3 hal ini di sini. Mungkin akan saya bahas di lain kesempatan atau di next video tentang 3 hal dari manajemen perjalanan ini. Tapi tadi adalah gambaran secara umum dari manajemen perjalanan. Yang kedua adalah latihan fisik. Karena pendakian adalah olahraga ekstrim, kita butuh fisik yang prima, fisik yang bugar.
kita harus latihan. Tergantung bagaimana perjalanan yang akan kita lakukan. 2 hari, 1 malam, 5 hari, atau sampai seminggu, pola latihannya akan berbeda, persiapan fisiknya akan berbeda. Jadi teman-teman harus benar-benar melakukan persiapan fisik secara bagus atau secara matang. 1 minggu sebelum perjalanan, 2 minggu sebelum perjalanan bisa dilakukan. Ketika durasinya lebih panjang, seminggu perjalanan, kita bisa mempersiapkan lagi, lebih lama lagi latihannya sebelum hari H dari perjalanan tersebut. Latihan otot-otot rangka adalah latihan yang paling penting. Karena apa? Karena kita mendaki dengan beban yang berat. Kita bukan membawa diri kita saja, tapi kita membawa beban dengan tas carrier itu bisa 70 liter, 80 liter, beratnya bisa 10 kilo. Jadi kita membawa beban menanjak, diri kita sudah berat, nafas kita sudah tersengal-sengal, kita masih membawa beban berat, maka kita membutuhkan fisik yang prima. Jangan kita memaksakan tubuh kita bekerja secara maksimal dengan kemampuannya, tetapi kita tidak memberikan hak dalam tubuh kita. Ada 2 hak yang dibutuhkan tubuh kita. Yang pertama istirahat, yang kedua latihan. Dengan latihan kita memperkuat tubuh kita, ototnya menjadi kuat. Dengan istirahat kita mengistirahatkan tubuh kita. Jadi kita jangan cuma mau makainya aja, tapi kita harus memenuhi haknya. Bukan saat pendakian aja kita menggunakan tubuh kita. Kita juga menggunakan tubuh kita saat kita bekerja, saat kita melakukan kegiatan dan lain-lain. Kita membutuhkan tubuh kita. Biasa aja. Kemarin ngelakuin pendakian nggak pakai persiapan fisik, lebay amat pakai persiapan fisik. Oke, bebas, itu pilihan. Karena menurut saya, tubuh saya ini sangat berharga. Saya gunakan tubuh saya ini akan saya gunakan 20 tahun ke depan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya tidak hanya menggunakan tubuh saya dengan pendakian saja. Lutut saya, bahu saya, ankle saya, hal penting buat saya. Saya ingin bebas bergerak semaksimal mungkin tanpa mengalami rasa sakit. Salah satunya berarti saya harus latihan dan mengistirahatkan tubuh saya secara optimal. Sekarang tinggal teman-teman mau memilih seperti apa. Tetap melakukan tanpa persiapan fisik atau melakukan persiapan fisik. Kembali lagi kepada diri teman-teman sendiri. Yang ketiga adalah psikologis. Psikologis ini didapat dari manajemen yang mantap, manajemen yang matang, dan kondisi fisik yang bagus, sehingga menghasilkan psikologis atau mental yang siap ketika melakukan pendakian. Karena medan pendakian itu tidak dapat diprediksi. Jadi kita harus tetap menjaga psikologis kita tetap baik dengan cara ya tadi itu, kita punya manajemen perjalanan yang matang dan kondisi fisik yang bugar, sehingga kita mempunyai psikologis yang baik. Kenapa? Kondisi di alam itu bisa bermacam-macam, bisa berubah dengan cepat. Hujan, kabut, turun, tebal, dan sebagainya. Ketika kita punya fisik yang bagus, perjalanan panjang membuat kita nyaman, santai, menikmati, tidak drop mental kita. Jalannya naik, turun, berbatu, becek, tidak nyampe-nyampe. Biasanya ketika kondisi fisik kita tidak baik, tidak bugar, lelah kita dalam perjalanan, akhirnya psikologis kita yang keserang, mental kita down, karena perjalanannya nggak nyampe-nyampe. Kita selalu tanya kapan, akhirnya kita dibohongin sama orang yang kita tanya.
sebentar lagi, 5 menit lagi, dikit lagi. Akhirnya mendengar jawaban terus-terusan seperti itu, mental kita down. Perjalanan kita cuman adanya keluhan, dan lain-lain. Dengan itu, kita harus tetap menjaga psikologis kita tetap baik. Ketika perjalanan logistik kurang, perlengkapannya kurang, akhirnya teman-teman drop, sakit, akhirnya psikologisnya kena, sehingga perjalanannya tidak dapat dilanjutkan kembali karena ada anggota yang sakit. Dan ketika sudah terjadi hal tersebut, ada yang drop, ada yang sakit, ada yang tidak dapat melanjutkan perjalanan, jangan kita melanjutkan perjalanan tersebut, karena ketika kita melanjutkan perjalanan, kita akan menambah resiko itu menjadi lebih besar. Lebih baik kita turun kembali ke bawah dan melakukan pendakian itu di lain kesempatan dengan kondisi yang lebih baik dan persiapan yang lebih matang, karena gunung ini nggak akan kemana-mana. Puncaknya di situ-situ aja, gunungnya di situ-situ aja, tinggal kita baliknya kapan. Jadi jangan maksain karena tempatnya yang jauh, waktu kita terbatas, akhirnya kita memaksakan untuk melakukan atau melanjutkan perjalanan dengan resiko yang besar. Kita harus cerdas dalam mempertimbangkan hal-hal tersebut. Jadi itu adalah 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau melakukan pendakian. Dan ini adalah pengalaman, dari pengalaman saya melakukan pendakian tanpa 3 hal itu, atau salah satunya tidak dilakukan, merasa kurang enak, merasa tidak mengenakan. Ketika kita punya fisik bagus tapi manajemen perjalanan kita jelek, wah nggak asik banget. Dan itu adalah pengalaman saya, makanya saya belajar dari pengalaman dan akhirnya saya mempersiapkan benar-benar setiap pendakian yang saya lakukan, dari manajemen perjalanannya, dari kondisi fisik, persiapan fisiknya, dan psikologis saya yang harus siap ketika saya mau melakukan pendakian. Terutama ketika kita mau membawa orang banyak, kita harus punya fisik yang lebih bagus dari orang yang kita bawa. Itulah 3 hal yang dari pengalaman saya yang harus kita lakukan ketika kita mau melakukan pendakian: manajemen perjalanan, latihan fisik, dan psikologis. 3 hal yang saling berikatan dan harus kita lakukan sebelum kita mau melakukan pendakian, agar pendakian kita yang punya makna, punya kesan, dan kita menikmati perjalanan. Dan banyak sekali pendaki-pendaki yang hilang, pendaki-pendaki yang meninggal di gunung karena disebabkan oleh faktor-faktor internal atau kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah. Salah satunya adalah hipotermia. Kita bisa mencegah hal itu dengan cara manajemen yang bagus, fisik kita bagus, sehingga mental kita kan juga bagus. Ayo kita menjadi pendaki cerdas, mendaki dengan dewasa. Kita ini adalah tamu ketika kita berkunjung ke alam, bukan bos, bukan raja, bukan tuan rumah. Jadi jangan berasa kita ini tuan rumahnya, jadi kita bisa melakukan seenaknya. Di alam itu punya tata keramanya juga, ada sopan santunnya juga, ada ketentuannya juga. Kita tidak bisa asal langsung berkunjung tanpa persiapan. Kita harus mengikuti tata krama dan aturan yang ada di alam, bukan kita buat aturan sendiri. Banyak orang yang membuat aturan sendiri, berasa alamnya punya dia melakukan semaunya, melakukan kegiatan semaunya, sehingga dia menerima konsekuensinya sendiri. Mari menjadi pendaki cerdas, karena itu adalah pilihan, dan mendakilah dengan cara yang dewasa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.